Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 6 yaitu binary tree. Di mana binary tree adalah sebuah tree yang harus mempunyai suatu percabangan. Lalu di sini kita akan mengerjakan latihan yang pertama yaitu menguji keabsahan interpretasi binary tree. Di mana binary tree itu harus mempunyai root dan dua cabang di bawahnya. Di sini kita sudah menuliskan shortcutnya, lalu saya akan mencontohkan keluarannya. Dengan dulu. Lalu nah, di sini bernilai true karena dia sesuai dengan kondisi yang awal, di mana kondisi awal itu adalah istri nil. Lalu kita akan menuju ke contoh yang kedua. Di sini bernilai true karena dia awalnya pada call 9 dia akan memanggil dari baris ketiga karena sesuai dengan kondisinya, di mana dia mempunyai A sebagai root di sini, lalu mempunyai percabangan B di sini, dan dia mempunyai nil sebagai percabangan yang terakhir di sebelah kanan. Di sini lalu dia akan sesuai dengan ininya memanggil istri dari L-nya, dari left-nya yang saya maksud. Dia akan ke atas, dia akan menyamakan, lalu karena karena percabangannya bernilai benar yaitu B, nil, nil, maka dia akan kembali seperti semula dan dia akan bernilai true. Lalu akan dilanjutkan oleh Iqbal. Nah, selanjutnya contoh soal ketiga yang menghasilkan nilai false. Nil. Ini kenapa bernilai false? Nah, karena pada soal yang dituliskan tidak memenuhi kondisi yang ada di shortcut di keempat baris, tidak ada yang memenuhi. Nah, jika digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini tidak ada. Maka soal tersebut bukan binary tree karena root A tidak mempunyai cabang di kanan. Nah, contoh soal selanjutnya, jika kita mempunyai tree seperti ini, untuk pengujiannya Luruh. Nah, ini akan bernilai true karena semua cabang diakhiri dengan dua cabang yang mempunyai nilai nil. Jika dicocokkan dengan kondisi yang ada, pertama untuk soal yang dituliskan untuk call 8 akan cocok dengan baris keempat, di mana nilai kanan dan kirinya itu memiliki value yaitu 1 dan 3. Nah, untuk call 9 dan selanjutnya akan dipanggil ulang pada baris keempat ini, akan dipanggil ulang ke baris kedua yang mempunyai dua cabang bernilai nil di kanan dan nil di kiri. Nah, setelah semua selesai akan dikembalikan ke seperti semula dan menghasilkan nilai true karena soal yang dituliskan diakhiri dengan dua cabang nil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modul 6 akan menjelaskan tentang modul 6 nomor 2, yaitu cara membuat balance tree. Di sini kami menggunakan contoh Sebal tree yang menggunakan parameter 2 dan n. N adalah variabel hasil keluaran. Sebal tree 2. Mula-mula kita eksekusi baris kedua karena A ada sama dengan 2 dan bukan sama dengan 0, sedangkan aturan yang ada adalah 0, nil. Jadi kita akan eksekusi baris kedua. A lebih dari 0, di mana di sini adalah 2, 2 lebih dari 0 benar. B adalah A kurang 1, 2 kurang 1, B sama dengan 1. C adalah 1 dibagi 2, 0,5, tapi karena kita menggunakan bilangan bulat, kita bulatkan ke bawah, jadi C adalah 0. D adalah B dikurang C, yaitu ini 1 dikurang 0, jadi D nya adalah 1, sehingga kita dapatkan C dan D nya adalah 0,1. Kita masukkan ke perintah berikutnya, itu di strip 0,1. NL dan NR nya masih belum diketahui. Untuk mendapatkan NL dan NR, kita akan mengambil baris ke 4, yaitu di strip CD, CD, sehingga didapatkan NL dan NR nya adalah sama nilainya dengan C dan D, yaitu 0,1. Terus kita jalankan perintah berikutnya, yaitu Sebal tree NL, L, di mana NL nya akan kita ketahui 0. Nah, untuk mendapatkan nilai tadi, nilai L yang ini, kita dapat menggunakan aturan yang baris pertama, di mana NL nya akan 0, jadi L nya kita dapatkan nil. Selanjutnya adalah mengeksekusi perintah Sebal tree NR, di mana NR sama dengan 1 dan R belum diketahui. Untuk mencari R akan dieksekusi baris kedua lagi, yaitu Sebal tree 1 T dalam kurung X, L2 dan R2, di mana L2 dan R2 masih belum diketahui. Kemudian A sama dengan NR sama dengan 1, di mana A lebih dari 0, di mana A sama dengan 1. 1 lebih dari 0 maka benar. Maka B sama dengan A-1 sama dengan 1-1 sama dengan 0. Kemudian C sama dengan B atau 2 sama dengan 0, atau itu berarti dibagi sama dengan 0. Kemudian D sama dengan B min C sama dengan 0 kurangi 0 sama dengan 0. Kemudian diketahui C dan D sama, maka dapat diambil aturan baris ketiga, yaitu N, sehingga didapatkan nilai NL dan NR yang sama ya, dengan nilai C dan D yaitu 0. Karena NL dan NR sama dengan 0, maka dengan mengikuti aturan baris pertama, L2 dan R2 menjadi nil, sehingga Sebal tree 1 T X L2 R2 sama dengan 1 T X nil. R sama dengan T dalam kurung X nil. Lalu digabungkan dengan perulangan sebelumnya, maka didapatkan Sebal tree A T X L R sama dengan 2T dalam kurung X nil T dalam kurung X nil. Terus nah N sama dengan T X nil T dalam kurung X nil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan modul 6 latihan 3 membuat symmetric binary tree. Dan ini adalah source code-nya. Pertama, mengecek strukturnya benar atau tidak, seperti pada modul. Dan ini menghasilkan nilai true. Karena true berarti struktur simetrisnya benar. Yang kedua yaitu simetris N. Simetris N ini menggunakan struktur code pada baris pertama, yang ini. Nah, setelah dijalankan,
n maka bernilai nil. Setelah itu kita ketik titik koma untuk melanjutkan, dan muncul n sama dengan t lokasi memori, dan l dan r itu bernilai nil. Dilihat pada trace setelah titik koma, dia akan memanggil kembali simetris dengan lokasi memori yang sama di atas. Setelah itu dia memanggil mirror. Mirror ini pada source code baris kedua, yaitu mirror L, R. Nah, karena ini cuma lokasi memori, tidak mempunyai nilai. Setelah itu exit, dan mirror ini diberikan nilai nil, dan untuk L dan R nil nilainya, dan itu menuju pada source code ketiga. Setelah itu exit lagi dan kembali pada simetris awal dengan memasukkan L dan R itu bernilai nil, dan bernilai nil dan menghasilkan N, T lokasi memori, dan L dan R itu bernilai nil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mirror. Teman-teman, kita bawa jadi nails agar mempermudah. Lalu setelah itu kita masukkan ini. Nah, pada awalnya dia memakai yang baris ketiga, di mana mirror nils dengan nil, jadi nil dan ini the nils, karena begini. Lalu setelah itu pergi ke baris kedua, di mana T 9 strip bawah 9 L dan R. Karena L dan R-nya adalah nil dan nils, maka ini adalah T memori nil dan T bawah nils. Itu karena dia merujuk ke mirror yang ke sini lagi, di mana L1 itu adalah nil dan L2 adalah nils. Jadi dia pertama yang ini nil, L1-nya nil, R1-nya nil, ini adalah nils dan nils. Lalu setelah itu dia kembali ke codingan yang ketiga lagi. Ini dimana karena yang nil ini berada di bagian kiri, maka yang terisi drone adalah anak yang berada di kiri, seperti berikut. Gen nil, ini strip garis bawah nil, dan isinya adalah yang tadi ini, C yang di sini. Ini adalah anaknya, karena dia berada di bagian kiri, jadi yang terisi adalah kiri dulu. Dan setelah itu, untuk menyesuaikan agar tree jadi simetris, maka anak dari nils juga terisi di bagian kanan, karena dia berada di kanan. Bisa dilihat anaknya berada di bagian kanan, karena nils ini berada di bagian kanan tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 modul 6 akan menjelaskan dari binary tree, search tree. Binary search tree itu suatu konsep penyimpanan data yang disimpan melalui tree yang setiap node maksimal 2 node. Pertama, child node sebelah kiri harus lebih kecil nilainya daripada root node. Kedua, node sebelah kanan harus lebih besar. Di sini saya akan memberikan contoh dari binary search tree. Nah, misal di sini saya punya angka, saya taruh sini 26, 31, 7, 16, 40, dan 29. Bagaimana sih cara mengeksekusi untuk mencari binary search tree? Yang pertama di sini kita nyari di sini bahwasanya parent utamanya adalah 26. 26 ini dijadikan sebagai parent node. Nah,
teman-teman ingat bahwasanya di binary search tree tadi, kalau child node sebelah kiri itu harus lebih kecil nilainya daripada root node, dan dari sebelah kanan itu harus lebih besar. Nah, angka 31 ini kan lebih besar dari 26, jadi ke arah kanan 31. Untuk 26 ini, apakah selanjutnya ada angka 7? Apakah 7 lebih besar dari 26? Jawabannya tidak, berarti ke arah kiri. Dan selanjutnya ada angka 16 ini, apakah lebih besar dari 26? Jawabannya tidak, tapi lebih besar dari 7. Berarti masih ke kiri, ke kanan. Selanjutnya 31, 7, 16 sudah. Selanjutnya kita masuk di 40 ini, apakah lebih besar dari 26? Jawabannya iya. Apakah lebih besar dari 31? Jawabannya iya, 40. Namun selanjutnya angka terakhir adalah 29. Apakah lebih besar dari 20? Apakah lebih besar dari 26? Jawabannya iya. Dan apakah lebih besar dari 31? Jawabannya tidak. Nah, kurang lebih konsep dari binary search tree itu seperti ini. Untuk mencarinya kita menggunakan found factor. Nah, selanjutnya kita masuk ke shortcut-nya udah kita masukkan di sini. Seperti ini source code-nya. Kemudian kita akan mencoba soal nomor 1 ya. Ya, nomor 1 itu ya seperti itu, 3, 2, 5, 7, 1. Kontrak 3, 2, 5, 7, 1. Oke. Ya. Hasilnya di sini false ya. Sekarang kita mencoba menggunakan trace. Ya. Pada di sini call 7 ini memanggil baris keempat, yaitu construct L, T, construct L, T, nil. Selanjutnya masih di baris keempat dan masuk ke baris pertama. X sendiri yaitu nilainya 3, nil, dan T nya masih dicari. Masih di baris pertama, add X dengan nilai 3, nil, T, X sama dengan 3, nil, nil. Selanjutnya 3 itu tadi kan udah X-nya sama dengan 3, X besarnya sama dengan 3. Kita masuk lagi, ini berarti exit ya teman-teman. Ini masuk di construct 2571. Ini menggunakan script yang ini, yang dimana L-nya adalah 2571, T besarnya nanti kita cari nilainya, dan T kecilnya di sini ada 3,00. Kita masuk lagi. Nah, di sini udah kelihatan kan ada nilai dari X-nya sama dengan 2, T-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 3, nil. Dan apakah 2 itu lebih kurang dari 3? Ini masuk di script yang sini. Jawabannya iya. Kalau iya berarti exit. Nah, ini kan benar, udah masuk di sini. Lebih masuk di situ berarti eksekusi dari apakah 2 kurang dari 3 ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kurang lebih seperti itu. Untuk mencari angka-angka berikutnya tinggal kita menyesuaikan di sini. Untuk contoh dari konstruknya kurang lebih seperti itu, sudah selesai. Kita cari nilainya dan hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tes simetrik. Yaitu soalnya tes simetris 5, 3, 8. Tes simetris kurang 5,3, 18, 1, 4. Ya, hasilnya true ya. Ya, contohnya kenapa true itu seperti ini.
tadi 5 18,1 12,21. Contohnya itu seperti ini. Awalnya itu kan 5. Apakah 3 lebih besar daripada 5? Maka tidak. Jadi ke kiri. Kemudian 18 apakah lebih besar daripada 5? Jawabannya iya, maka ke kanan. Nah, kemudian angka 1 apakah lebih besar daripada 5? Jawabannya tidak. Tetapi lebih kecil juga daripada 3, maka ke kiri. Kemudian 4 apakah lebih besar daripada 5? Jawabannya tidak. Tetapi lebih besar dari angka 3, maka ke kanan. Kemudian angka 12 lebih besar daripada 5, iya, tetapi lebih kecil daripada 18. 12. Kemudian angka 21 lebih besar daripada 5 dan lebih besar daripada 18. Nah, bentuk seperti ini ya dikatakan seperti simetris. Ya. Ini dijelasin dulu. Nah, kemudian kita trace ya. Trace. Oh, salah. Trace. Pada codingan ini masuk pada baris terakhir yaitu L, T. Ya, ini. Yang ini. Kemudian jika di enter masuk ke baris ke 4 ya. Ini construct T-nya masih dicari. Kemudian masih di baris keempat. Nah, kemudian masuk ke baris ke pertama di mana X itu sama dengan 5, nil, T. T-nya masih belum, masih dicari. Masih di baris yang pertama, add X sama dengan 5, nil, X sama dengan 5, nil. Nah, kemudian di sini masuk ke baris keempat ya. Ini karena X-nya kan tadi sama dengan 5, maka masuk di sini. Ya. Kemudian masuk di add di baris ke pertama lagi. X-nya sama dengan 3 dari sini. Kemudian enter, masuk ke baris kedua. Apakah 3 lebih kecil daripada 5? Jawabannya iya, maka exit. Kurang lebih seperti itu selanjutnya dari sini. Selanjutnya kita akan kasih contoh mengenai tes simetris jika keadaannya adalah false atau salah. Bentar, ini masih di trace, menyelesaikan trace yang soal nomor 1. Trace dari kejadian nomor 1 dulu. Terlalu panjang. Udah. Nah, di sini kita ada soal angkanya 32574. 32574. Tes simetris. Tes simetris dari 32574 7 dan 4. Ini nanti hasilnya salah. Nah, kita cari dulu alasan kenapa 32574 ini salah. Kita pakai pen ya teman-teman. Ini tadi kejadian simetris itu di mana ada dua kemungkinan terjadi adalah semua pound faktor ini terpenuhi. Nah, saya akan ngasih contoh apabila tidak terpenuhi itu seperti apa. 32574. Tadi angkanya 3 2 5 3 2 5 7 4. Tadi kan di tes simetris itu jawabannya salah ya. 32574 itu jika digambarkan itu seperti ini. Parent rootnya itu adalah angka 3.
3. Angka kedua adalah 2. Apakah 2 lebih besar dari 3? Jawabannya tidak. 3, 2. Apakah angka 5 ini lebih besar dari 3? Jawabannya iya, 5. Dan apakah angka 7 ini lebih besar dari angka 3? Jawabannya iya. Apakah lebih besar lagi dari 5? Jawabannya masih iya. Nah, terus angka terakhir adalah 4. Apakah lebih besar dari 3? Jawabannya iya. Dan apakah lebih besar dari 5? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak simetris itu kejadian di mana hanya satu tempat ini terpenuhi, namun di bagian sisi sini tidak terpenuhi. Berbeda dengan kejadian yang tadi simetrisnya. Nah, kita trace satu-satu dulu biar lebih paham. Tes simetris dari 3, 2, 5, 7, 4. Nah, di sini kita udah mendeklarasikan menggunakan script yang ini 3, 2, 5, 7, 4. Masih kita panggil 3, 2, 5 konstruk 3, 2, 5, 7, 4 ini di mana L-nya berupa 3, 2, 5, 7, 4 dan T-nya kita masih cari berapa sih nilainya. Ini disimpan di sini. Terus konstruknya 3, 2, 5, 7, 4 ini masih di sini. L-nya di predikat konstruk, L-nya 3, 2, 5, 7, 4, T-nya masih dicari dan nil. Selanjutnya masuk di menambahkan nilai utama karena tadi parent-nya adalah angka 3. Ini berarti X-nya adalah 3, nil, dan ini adalah T kecilnya. Terus kita masukkan bahwasanya X di sini itu hasilnya adalah 3 dan X ini juga hasilnya 3 dan T kecilnya di sini adalah nil. Apa sih dari tadi kita nyebut nil itu? Kalau dari pemahaman kami itu nil itu adalah ininya, garis ininya 3, kedua ini ada nil dan 3, 5, 7, 4, 7 ini adalah nil gitu. Berarti nilnya 2 kali 1, 2, 3 gitu. Terus kita masuk lagi ke sini. Nah, masuk ini berarti dieksekusi. Kalau exitnya berarti keluar, berarti masih benar. Nah, kita panggil angka kedua adalah konstruk dari 2574. 2574 ini masih menggunakan yang ini, predikat yang di sini. Kita lanjutkan lagi, apakah 2574 ini sudah bisa dieksekusi? Jawabannya masih iya, karena sudah masuk di sini, di script yang ini. Apakah 2 lebih besar dari 3? Jawabannya kan iya. Berarti ini kita pakai yang ini, persamaan yang ini. Berarti setelah itu kita bisa keluar bahwasanya benar. Kurang lebih penjelasan kami seperti itu. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.